Assalamualaikum sahabat. Pada tahun 2009 kami berkunjung ke Pekanbaru. Inilah videonya. Kota Pekanbaru adalah ibu kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar atau pekan yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni tahun 1784. Bersih ya kotanya ya. Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak menjadi pasar atau pekan bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Sultan Siak keempat, Sultan Alamuddin Shah, memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762. Pada tanggal 23 Juni tahun 1784, berdasarkan musyawarah Dewan Menteri dari Kesultanan Siak yang terdiri dari Datu 4 suku, yaitu Pesisir, 50, Tanah Datar, dan Kampar. Kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru. Kemudian diperingati sebagai hari jadi kota ini. Ini apa jalan Tuanku Tambusa ini ya? Ini Jalan Sudirman. Oh, Sudirman nih. Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan, Palembang. Lalu pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 40,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan bahasa Minang sebagai bahasa pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain bahasa Indonesia. Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru tahun 1959 memiliki andil besar menempatkan suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002, hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau. Gedung ini selesai mulai dibangun tahun berapa yang tinggi itu tuh Pak? 2007 baru. 2006. Masyarakat Cina atau Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi. Pekanbaru. Pekan kan dalam bahasa Melayu artinya apa sih? Pasar ya? Asal. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selat Panjang, Bengkalis, dan Bagan Si Api-Api.
Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang. Ini posisi di sekitar bundaran depan kantor gubernur yang ada pesawat terbang, seingat saya. Ada tempat rekreasi. Iya, betul. Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang. Sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusa dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950, kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di kota Pekanbaru. Saya pernah tuh ada kayak warung kopi di sini tuh, yang banyak apa daerah apa saya lupa tuh. Teman sini yang cerita. Kimteng. Kimteng benar. Di mana ya? Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota. Namun banyak juga yang beralih okupansi atau pekerjaan. Kota Pekanbaru memiliki beberapa bangunan dengan ciri khas arsitektur Melayu. Di antaranya bangunan Balai Adat Melayu Riau yang terletak di Jalan Diponegoro. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Di lantai atasnya terpampang beberapa ungkapan adat dan pasal-pasal Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, sastrawan keturunan Bugis. Pada bagian kiri dan kanan pintu masuk ruangan utama dapat dibaca pasal 1 sampai 4, sedangkan pasal 5 sampai 12 terdapat di bagian dinding sebelah dalam ruangan utama. Depan kantor itu ya. Kemudian di Jalan Sudirman terdapat Gedung Taman Budaya Riau. Iya, betul. Gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk pegelaran berbagai kegiatan budaya dan seni Melayu Riau dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sementara bersebelahan dengan gedung ini terdapat Museum Sang Nila Utama, merupakan museum daerah Riau yang memiliki berbagai koleksi benda bersejarah, seni, dan budaya. Museum ini menyandang nama seorang tokoh legenda dalam Sulalatus Salatin, pendiri Singapura. Selanjutnya, Anjung Seni Idrus Tintin, salah satu ikon budaya di kota Pekanbaru, merupakan bangunan dengan arsitektur tradisional menggunakan nama seorang seniman Riau, Idrus Tintin. Dibangun pada kawasan yang dahulunya tempat penyelenggaraan MTQ ke-17. Pada kawasan Senapelan terdapat Masjid Raya Pekanbaru yang sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Alam. Dibangun sekitar abad ke-18 dengan gaya arsitektur tradisional dan merupakan masjid tertua di kota Pekanbaru. Ini salah satu pusat kota di Pekanbaru. Ini Masjid Raya Pekanbaru. Yang cantik. Ini adalah pasar bawah yang banyak dikunjungi orang kalau datang ke Pekanbaru untuk membeli oleh-oleh. Hah? Kayaknya 2,5 nggak boleh.
Rasanya kan beda. Ini kerupuknya kong. Tidak ada warna merah. Warna merah yang mahal warna putih. Yang tanpa warna-warninya kalau dasar sampah kan sampah dari sampah kan Pasar Bawah, pasar wisata Pekanbaru. Gimana ada 4.000 lagi? Tapi bukan dari ya. Setelah lelah berkeliling kota, akhirnya kami makan siang di rumah makan ikan patin Haji Muhammad Yunus. Yang menurut saya makanannya enak, ikan patinnya. Orang Pekanbaru ini kalau berwisata jauh-jauh, yaitu ke Bukit Tinggi atau Padang di Sumatera Barat, atau ke Malaka di Malaysia. Yang unik di restoran ini di samping makanannya dan juga suasananya, musiknya adalah suasana Melayu yang sudah jarang kita temukan di tempat lain. Bangsa diayuti kok marang kauyun wahalah godang konang labuyun hidup kan mati
Lolo dalam buaya. Demikian sahabat, sampai ketemu lagi di tempat-tempat yang menarik lainnya. Terima kasih. Ini rumah makan Fatin Haji Yunus Pekanbaru.